Bab 013. Kesalahan terbesar Aryan saat itu adalah dia lupa menanyakan nama gadis kecil itu. Hingga akhirnya, saat pertama kali bertemu dengan Luna, dia langsung mengira jika perempuan itu adalah gadis kecil yang dulu ia temui. Pasalnya, Luna selalu menampilkan aura gadis polos yang manis dan baik hati di depan Aryan. Belakangan, Aryan baru tahu jika semua itu hanyalah taktik Luna saja untuk mendapatkan dirinya. "Anjani, ayo kita menikah lagi," ajak Aryan sambil menggenggam kedua telapak tangan Anjani. "Aku berjanji, kali ini aku tidak mengecewakan kamu lagi. Aku akan menggunakan seluruh sisa hidupku untuk menebus semua rasa sakit yang pernah kamu rasakan. Tolong, beri aku kesempatan. Satu kali saja, Anjani." "Dia tidak akan pernah menikah lagi denganmu," jawab seorang pria yang tiba-tiba datang dan mencengkram kuat pergelangan tangan Aryan. "Pak Enzo, Anda tidak perlu ikut campur urusan saya dan Anjani," peringat Aryan dengan nada rendah. "Tentu saja saya perlu ikut campur," balas Enzo sembari mengeratkan cengkramannya di pergelangan tangan Aryan. "Ini lingkungan kantor dan waktu istirahat sudah hampir habis. Anjani harus kembali ke mejanya untuk melanjutkan pekerjaannya." Mendengar itu, Aryan tampak menyeringai sinis. "Masih ada waktu. Jadi, biarkan Anjani mengobrol dengan saya." "Tidak," tolak Enzo. Mau tak mau, Aryan harus melepaskan genggaman tangannya dari tangan Anjani. Cengkraman Enzo semakin kuat dan seolah hendak mematahkan pergelangan tangan Aryan. Melihat Aryan yang akhirnya melepaskan tangan Anjani, Enzo pun langsung tersenyum puas. Dia tiba-tiba menarik Anjani ke belakang dan melindungi perempuan itu dengan tubuh tingginya. 113. "Anjani, kemari. Obrolan kita masih belum selesai." "Pembicaraan kalian sudah selesai," balas Enzo. Aryan mendengkus kasar. Enzo persis sama dengan yang dirumorkan oleh orang-orang di luar sana. Pria itu sangat menyebalkan. Pak Enzo tidak berhak mengambil keputusan untuk Anjani. Dia bisa mengambil keputusan sendiri. "Lia, kan, Anjani?" Enzo melirik gadis di belakangnya sejenak. Kemudian, dia kembali fokus menatap ke arah Aryan yang sedikit lebih pendek darinya. "Kenapa saya tidak bisa mengambil keputusan untuk Anjani? Dia ini kan calon istri saya." "Lia kan, Anjani?" Lia angguk Anjani tanpa sadar. Yang ada di pikirannya hanya agar Aryan bisa cepat-cepat pergi. Namun, sepersekian detik berikutnya, dia baru sadar dengan apa yang baru saja dia angguki. Gumamnya dengan mata melotot. "Pak Aryan dengar sendiri, kan? Anjani adalah calon istri saya. Jadi, tolong jangan ganggu Anjani lak. Kalau tidak, urusan kita berdua akan sangat panjang." Aryan menggeram marah. Matanya semakin memerah. Tak ia sangka, secepat ini Anjani bisa mendapatkan pengganti dirinya. Terlebih lagi, lelaki yang akan dijadikan suami oleh Anjani adalah Enzo. Penerus keluarga Yama yang selama ini dirumorkan tidak menyukai wanita. "Anjani, lain kali kita bicara lagi." Sambil mengepalkan kedua tangannya, Aryan pergi meninggalkan tempat itu. Dia sangat yakin bahwa Anjani pasti setuju untuk menikahi Enzo karena dipaksa. Pasti, Anjani diancam oleh lelaki itu. "Ini serius. Sahabatku benar-benar akan jadi tanteku," seru Anuska bersemangat. "Set. Jangan keras-keras, Nuska," ujar Anjani dengan panik. Dia refleks menutup mulut sang sahabat menggunakan telapak tangannya. "Pak Enzo bilang begitu hanya untuk membantuku. Jadi, stop berteriak seperti itu. Malu, Nuska. Siapa yang mengatakan kalau aku hanya ingin membantu saja?" Celetuk Enzo dengan kedua alis yang terangkat. "Aku serius, tahu," ujarnya sambil berlalu pergi. 2. 114.
Tak ingin dia lagi. Apa sekarang aku harus mulai memanggilmu dengan sebutan Tante, Anjani? Goda Anuska. Nuska, awas kau, ya. Seru Anjani sambil mengejar Anuska. Apa yang harus Anjani lakukan sekarang? Bagaimana cara dia menghadapi Enzo setelah ini? Sungguh, Anjani benar-benar tak sanggup berdiri di hadapan Enzo setelah mendengar ucapan pria itu beberapa saat yang lalu. Sepulang kerja, Anjani berusaha untuk memutar otak agar tak bertemu dengan Enzo di depan perusahaan. Walau bagaimanapun, dia masih begitu canggung untuk berhadapan dengan pria itu. Semoga dia nggak lihat. Semoga dia nggak lihat, gumam Anjani seraya berusaha bersembunyi di belakang pegawai lain saat berusaha menghindari Enzo. Pria itu sudah menunggu Anjani sambil bersandar di pintu mobilnya. Sesekali, dia tampak mengecek jam di pergelangan tangannya. Mau kemana? Langkah mengendap-endap Anjani yang sudah seperti seorang pencuri langsung terhenti saat seseorang tiba-tiba menahan tengkuknya dari belakang. Refleks, mata Anjani terpejam. La meringis dalam hati. Mau pulang, Pak, jawab Anjani sambil berbalik badan dengan senyuman palsu di wajahnya. Kau sengaja ingin menghindariku, iya? Tanya Enzo sambil menatap Anjani dengan mata menyipit. Tidak, geleng Anjani cepat. Lalu, kenapa kamu harus mengendap-endap seperti ini? Dan, mobilku juga ada di sana. Tapi, kenapa kamu malah berjalan ke arah yang berlawanan? Anjani mencebik dalam hati. Enzo paling ahli dalam menyudutkan seseorang. Sepertinya, saya sedikit linglung, jawab Anjani. Dia nyengir lebar untuk meyakinkan Enzo. Linglung kenapa? Karena, ingin dilamar oleh lelaki tampan dan kaya sepertiku. Seloroh Enzo. Bibirnya tampak menyeringai tipis. Dia paling suka jika wajah Anjani memerah secara perlahan seperti sekarang. Astaga, Anjani. La mengusap pelan puncak kepala Anjani. Aku hanya ingin menikahimu. Bukan ingin memakanmu. Tapi, kenapa kamu harus kelihatan stres berat seperti ini? Perlukah Anjani jawab? Tentu saja dia merasa stres. Siapa yang tidak stres jika atasannya yang galak dan pemarah tiba-tiba mengatakan ingin menikah dengannya? Bukankah itu plot twist yang sangat membagongkan? Dari sekian banyak pegawai wanita yang dimiliki oleh Enzo, kenapa harus dia yang terpilih? Sudah, tidak usah terlalu dipikirkan. Aku tahu, kamu masih butuh banyak waktu untuk memikirkan semuanya. Tidak apa-apa. Aku akan menunggu sampai kamu benar-benar siap untuk membuka hatimu untukku. 115. Enzo tersenyum teduh. Sebuah senyum yang begitu langka untuk dilihat oleh orang lain. Dan, hari ini, sepertinya Anjani menjadi salah satu orang yang paling beruntung karena bisa melihat senyum itu di wajah Enzo. Kenapa masih berdiri di situ? Ayo masuk mobil. Tegur Enzo yang ternyata sudah berjalan beberapa langkah meninggalkan Anjani. Iya, Pak, angguk Anjani. Dia memperbaiki posisi tasnya lalu ikut menyusul Enzo menuju ke mobil pria itu. Setelah sampai di apartemen, Anjani dibuat tertegun sejenak karena kehadiran sang ayah yang ternyata sudah menunggu di lobi gedung apartemen tersebut. Pria itu tidak datang sendiri. Ada Luna yang turut mendampingi. Satu tangannya masih diberi cairan infus yang saat ini sedang dipegangi oleh Luna. Anjani, panggil Anton dengan suara lirih. Wajahnya masih terlihat pucat. Sejujurnya, pihak rumah sakit tak ingin membiarkan dia keluar hari ini. Namun, pria tua itu tetap bersikeras keluar karena ingin bertemu dengan Anjani dan juga Mariana. Perlu aku temani? Bisik Enzo di telinga Anjani. Tidak usah, tolak Anjani. Pak Enzo duluan saja, lanjutnya. Enzo mengangguk mengerti. Selama Anton dan Luna tidak membahayakan keselamatan Anjani,
maka dia tak akan ikut campur. Pria itu pun pamit lebih dulu untuk naik ke atas. Namun, sang supir sudah dia beri kode untuk mengawasi Anjani secara diam-diam. "Kenapa Tuan Enzo juga ada di sini, Anjani?" tanya Anton setelah Enzo masuk ke dalam lift. "Dia juga tinggal di sini," jawab Anjani. Tampak, wajah Luna ditekuk sedemikian rupa. Dadanya terasa sangat panas saat tahu jika Anjani ternyata tinggal di gedung yang sama dengan satu-satunya putra mahkota keluarga Yama. Ditambah lagi, pria itu tampak sangat akrab dengan Anjani. Image dingin dan tegas yang selalu dibicarakan orang-orang, sepertinya tidak berlaku jika dia sedang bersama dengan Anjani. Kenapa Anjani bisa seakrab itu dengan tuan muda keluarga Yama? Apa jangan-jangan mereka ada hubungan? Memikirkan semua itu, kepala Luna terasa hendak pecah. Demi apapun, dia tak akan pernah rela jika hidup Anjani jauh lebih bahagia dibanding dirinya. Berkas perceraiannya sudah Tuan Anton tanda tangani? Tanya Anjani kepada sang ayah. Sudah, angguk Anton. Mana? Serahkan saja padaku. Pinta Anjani sembari menjulurkan tangannya ke arah depan. Papa ingin bertemu sebentar dengan mama kamu. Bisakah kamu memanggilnya? 116. Mama sedang tidak ada. Dia sedang ada sesi terapi sore ini, jawab Anjani. Dengan perasaan teramat berat, Anton terpaksa menyerahkan berkas itu. Sekarang, dia sudah tak memiliki apa-apa selain perusahaan yang dibangunnya dari nol. Demi perusahaan itu, maka Anton rela menceraikan Mariana. Terima kasih atas kerjasamanya, Tuan Anton, ucap Anjani setelah memastikan bahwa tak ada satupun yang kurang dari berkas itu. Anjani, Papa sedang sakit. Bisakah kamu pulang untuk merawat Papa, nak? Tanya Anton dengan mata berkaca-kaca. La sangat berharap bisa dirawat oleh putri kandungnya sendiri. Bukannya, sudah ada Luna yang merawat Anda. Jadi, kenapa masih butuh aku? Luna bukan putri kandungku, sangkal Anton. Tapi, kamu yang putri kandungku, Anjani. Mendengar itu, Anjani langsung tertawa sinis. Sementara, Luna jengkel bukan main. Meski Anton menolak mengakuinya hingga berjuta-juta kali pun, tapi Luna tak akan pernah pergi dari sisi Anton. Luna tak mau hidup miskin. Dia tak akan pernah melepaskan apa yang sudah terlanjur dia miliki. Putri kandung atau bukan, tapi Luna yang selama ini selalu Tuan Anton manjakan. Dia satu-satunya putri yang selalu Tuan Anton banggakan di depan orang-orang. Sementara, aku. Kapan aku pernah berharga di mata Anda, Tuan Anton? Anjani, Papa minta maaf. Papa menyesal. Maaf. Memangnya, ada gunanya? Tanya Anjani. Tidak ada, Tuan Anton, lanjutnya dengan penuh penekanan. Kak, Papa masih sakit. Beliau baru saja mengalami serangan jantung. Tolong, jangan buat keadaannya semakin memburuk, celetuk Luna dengan nada dan ekspresi yang terlihat memelas. Mumpung sedang ramai orang, kenapa dia tidak memanfaatkan momen ini untuk memojokkan Anjani saja? Hitung-hitung, untuk melegakan perasaan sakit hatinya karena keberuntungan yang menurutnya selalu menaungi hidup Anjani. Kalau begitu, bawa papamu pergi dari sini. Orang sakit seharusnya dirawat di rumah sakit. Bukan malah berkeliaran seperti ini, timpal Anjani. Papa kesini kan demi menemui kakak. Papa rindu pada Kak Anjani. Kenapa baru rindu setelah dia sakit seperti ini? Kenapa baru rindu setelah tahu kalau kamu bukan putri kandungnya? Kenapa tidak dari dulu-dulu dia bersikap seperti ini? Hah? Sekarang,
Jika dia bertindak sebagai ayah yang paling tersakiti, apakah aku harus merasa bersalah? Bukankah dia sendiri yang dulu memintaku untuk tidak menemui dia lagi? Dia membuangku demi anak haram perempuan selingkuhannya. Bukankah itu sudah cukup menjadi alasan untuk aku tidak menginginkan dia lagi sebagai ayahku? Tes. Air mata Anton menetes sudah. Jika boleh memutar waktu, dia ingin sekali kembali ke masa lalu. 117. Dia ingin memperbaiki segalanya. Dia ingin menebus segalanya kepada Anjani dan juga Mariana. Namun, hal seperti itu tak mungkin ada di dunia ini. Semua itu hanya terdapat dalam cerita-cerita dongeng semata. 1. 118. Bella yang frustasi. Anton terus saja diam dan mengabaikan Luna. Dia sebenarnya tak ingin Luna ada di dekatnya. Namun, untuk mengusir gadis itu, Anton juga merasa tidak tega. Sepanjang malam, Luna sudah menjaganya dengan baik. Bahkan, hingga saat ini, Luna masih terus bersikap baik terhadapnya padahal gadis itu bukanlah putri kandungnya. Apa papa butuh sesuatu? Tanya Luna yang baru saja membantu Anton berbaring di tempat tidur. Tidak jawab Anton singkat. Papa ingin makan. Anton menghela napas panjang. Lebih baik kamu keluar saja. Aku tidak ingin ada kamu di sini. Air mata perlahan menetes membasahi pipi Luna. Gadis itu menangis terseduh-seduh sambil memegang lengan Anton. Apa papa akan mengusir Luna dari hidup papa? Tanya gadis itu. Anton memejamkan matanya. Bagaimana dia harus menjawab pertanyaan ini? Kamu bukan putri kandungku, ucap Anton dengan nada yang lirih. Aku anak papa, sergah Luna. Sampai kapanpun, aku hanya ingin jadi anak papa, lanjutnya setengah berteriak. Papa, tolong jangan usir aku. Aku tidak ingin pergi kemana-mana. Aku ingin selamanya di sisi papa. Apapun akan Luna lakukan demi mempertahankan hak warisnya dalam keluarga Permana. Tak mengapa, jika Anton masih sedikit marah kepadanya. Asal, pria itu tak mengambil kembali apa yang sudah dia berikan kepada Luna, maka itu sudah cukup. Keluar. Usir Anton. Aku ingin sendiri dulu. Papa, aku sangat menyayangi papa. Tolong jangan buang aku. Aku mohon, papa. Pinta Luna memohon. Tak ada jawaban yang keluar dari mulut Anton. Pria itu hanya memejamkan matanya agar Luna bisa mengerti bahwa dia juga butuh istirahat dalam keheningan. Beberapa saat kemudian, Luna pun memutuskan untuk keluar. Dia mengusap air matanya lalu mengecup pipi Anton dengan lembut. Selamat istirahat, papa. Cepat sembuh. Tepat, di saat Luna sudah keluar dan menutup pintu dengan rapat, Anton kembali membuka matanya. Rupanya, pria itu termakan juga oleh tangisan sandiwara Luna. Dalam hati, Anton merasa iba dan bertekad untuk tetap menganggap Luna sebagai putrinya. Tapi, Sandra. Anton sudah memutuskan untuk membuang wanita itu dari hidupnya. Mama. Apa yang Mama lakukan di sini? 119. Betapa terkejutnya Luna saat menjumpai sang ibu yang entah sejak kapan sudah berada di ruang tamu. Perempuan itu duduk dengan ekspresi wajah yang tampak sangat frustasi. Papa kamu bagaimana? Apa kondisinya belum stabil juga? Sandra balik bertanya. Papa masih belum sehat. Seharusnya, dia masih harus dirawat di rumah sakit. Tapi, Papa bersikeras ingin pulang hari ini juga, jawab Luna sambil ikut duduk di sofa. Wajahmu kelihatan sembab. Apa kamu baru saja menangis? Tanya Sandra dengan khawatir. Luna pun tampak tersenyum miring.
Siapa yang tidak akan menangis jika tahu bahwa ternyata seseorang yang selama ini selalu dia panggil dengan sebutan Papa bukanlah ayah kandungnya. Selain itu, acara pernikahanku juga batal. Aku benar-benar dipermalukan di depan umum. Maafkan, Mama. Semuanya salah Mama. Ya, memang semua salah Mama, balas Luna dengan nada yang sarkas. Dan, sekarang, bagaimana caranya agar Mama bisa memperbaiki segalanya, Apa Mama punya solusi? Sandra diam 1000 bahasa. Apa yang mesti dia jawab? Kabar baiknya adalah perempuan gila itu tetap bersikeras untuk bercerai dari Papa, lanjut Luna menambahkan. Jadi, dia dan putrinya yang sok cantik itu tidak akan menghalangi jalan kita untuk membujuk Papa supaya memaafkan kita. Benarkah? Angguk Luna. Kalau begitu, bisakah kamu bantu Mama supaya Papa bisa memaafkan Mama? Akan aku usahakan. Tapi, bagaimana dengan laki-laki miskin yang mengaku sebagai papa kandungku itu? Mama akan berusaha keras untuk menyingkirkan dia. Kamu tenang saja. Mendengar itu, Luna langsung tersenyum puas. Baguslah. Jangan sampai berita ini makin menyebar luas. Aku benar-benar tidak sudi mengakui laki-laki gembel itu sebagai papa kandungku. Sejak tahu kenyataan bahwa Anjani adalah keturunan asli dari keluarga Shailendra, Bella terus mengurung dirinya di kamar. Dia menolak untuk makan dan juga minum. La benar-benar frustasi karena tak menyangka telah membuang berlian seperti Anjani hanya demi batu kerikil seperti Luna. Ma, apa aku boleh masuk? Tanya Aryan di sela pintu yang sengaja ia buka sedikit. Tak ada jawaban. Bella hanya terus menatap kosong ke arah balkon. Ma, Aryan bawakan makanan untuk Mama, kata Aryan. Mama makan, iya. Mama tidak lapar, geleng Bella. 120. Nanti, Mama bisa sakit jika tidak makan. Biarkan saja, sahut Bella. Memangnya, masih ada gunanya, Mama hidup di dunia ini, Aryan. Tentu saja, angguk Aryan. Mama adalah penyemangat hidupku. Tanpa Mama, hidupku bisa suram. Tiba-tiba, Bella menangis dengan kencang. Aryan pikir, sang ibu menangis karena terharu akan perkataannya. Rupanya, bukan. Mama benar-benar bodoh, Aryan. Bisa-bisanya, Mama tidak mengenali keturunan Shailendra yang asli. Sudahlah, Ma, tidak usah dipikirkan lagi. Semuanya sudah terlanjur terjadi. Ucap Aryan sambil menghela napas. Tadi, Mama dengar kalau kamu pergi menemui Anjani. Bagaimana hasilnya? Dia mau kembali sama kamu, kan, Aryan? Lesu, Aryan menggeleng pelan. Tidak, jawabnya singkat. Sepertinya, Anjani benar-benar membenci Aryan, Ma. Apa Mama perlu untuk turun tangan juga, Aryan? Mungkin, jika Mama yang bicara, Anjani bisa sedikit luluh. Seketika, Aryan menggeleng menolak usulan itu. Di dalam keluarganya, Sang Elbu adalah orang urutan kedua yang paling dibenci oleh Anjani. Jadi, tidak mungkin jika Anjani dapat luluh akan perkataan sang ibu. Terus, nasib kita sekarang bagaimana, Aryan? Mama tidak ingin jatuh miskin. Mama ingin tetap kaya. Tolong bujuk Anjani secepatnya agar dia bersedia kembali bersama kamu. Saat ini, hanya keluarga Shailendra yang bisa menyelamatkan nasib perusahaan kita. Aku juga sedang berusaha, Ma. Tapi, batu sandungan yang aku hadapi terlalu besar. Maksudnya, Aryan menarik napas panjang lalu berkata, ada seseorang yang sekarang sudah bersama Anjani.
Siapa? Tanya Bella. Selama dia tidak lebih kaya dan tampan dibanding kamu, maka kamu tidak perlu merasa insecure. Terobos saja terus. Nanti, lama-lama Anjani pasti akan luluh juga. Apalagi, Anjani dulu sangat mencintai kamu. Mustahil, perasaannya bisa menghilang begitu saja dalam sekejap. Kalau perlu, sogok saja pria itu agar pergi meninggalkan Anjani. Bagaimana? Usul Mama hebat, kan? 5. 121. Tiba-tiba, orangnya tidak akan bisa disogok dengan uang, Ma. Aryan mengusap kasar wajahnya. Sekalipun, dia mengeluarkan uang miliaran, belum tentu juga Enzo mau mengembalikan Anjani kepadanya. Kenapa tidak bisa? Memangnya, dia siapa? Tanya Bella. Dia tak percaya jika di dunia ada manusia yang tidak bisa disogok dengan uang. Dia calon penerus keluarga Yama. Enzo Raisven Yama, jawab Aryan. Sebenarnya, Aryan malas sekali menyebut nama saingannya itu. Tapi, mau bagaimana lagi? Dia harus memberitahu informasi tersebut kepada sang Elbu. Mendengar nama satu-satunya anak lelaki di keluarga Yama, Bella langsung terdiam. Di kalangan pebisnis seperti mereka, nama Enzo Yama sudah terkenal di mana-mana. Pria itu terkenal cerdas dan bertangan dingin. Apapun proyek yang sedang dikerjakannya, selalu mencapai hasil yang begitu memuaskan. Tak heran, perusahaan Yama House Group kini semakin besar dan jangkauannya bertambah luas di berbagai bidang. Bahkan, salah satu anak perusahaannya, yaitu Yamasun Architect, kini menjadi salah satu perusahaan dengan jumlah profit yang selalu meningkat 2 hingga 5 kali lipat setiap tahunnya. Enzo. Bagaimana mungkin, Anjani bisa mengenal seorang pria seperti Enzo? Bukankah, selama ini Anjani hanya selalu diam di rumah? Kapan dia sempat berkenalan dengan orang sehebat itu? Tanya Bella tak habis pikir. Mama lupa, jika sekarang Anjani bekerja di Yamasun Architect. Bella menghela napas berat. Ini sulit sekali. Jika saingan putranya adalah Enzo, maka kemungkinan dia mendapatkan kembali Anjani sebagai menantunya, akan sangat sulit. Jadi, sekarang bagaimana? Apa kamu akan menyerah begitu saja, Aryan? Tidak, geleng Aryan tanpa pikir panjang. Dulu, Anjani sudah berjuang banyak untuk hubungan kami. Dan, sekarang, giliranku yang harus berjuang keras, Ma. Aryan memaksakan diri untuk tersenyum. Tatapannya boleh saja terlihat percaya diri. Namun, di balik semua itu, tampak tangannya yang saling meremas satu sama lain pertanda gelisah dan kurang percaya diri. Mama akan dukung kamu, Aryan. Aryan menghela napas panjang sambil memijit pangkal hidungnya setelah menyelesaikan satu rapat penting dengan para eksekutif. Kali ini, pria itu benar-benar lelah. Masalah perusahaan, benar-benar menyita waktu dan tenaganya. Kak Aryan. 122. Refleks, Aryan menoleh. La mendengkus kasar saat melihat kehadiran Luna yang sama sekali tak ia sangka-sangka. Setelah semua kebohongan yang sudah Luna berikan, rupanya gadis itu masih berani datang untuk menemuinya. Kak, aku bawakan makan siang untuk Kak Aryan, ucap Luna dengan ceria. Seolah-olah, antara dia dan Aryan baik-baik saja. Tidak pernah ada masalah. Kenapa kamu datang ke sini? Tanya Aryan. Sudah kubilang, aku mengantarkan makan siang untuk Kak Aryan, jawab Luna. Gak perlu tolak Aryan. Padahal, Luna sudah membuka kotak bekal yang ia bawa lalu menatanya di atas meja. Bawa kembali makanan-makanan itu. Aku nggak suka, lanjut Aryan. Kak, kali ini aku masak makanan yang tidak pedas, kok.
Jadi, aman. Kakak pasti akan suka. Kakak coba, iya. Sebentar, aku ambilkan. Dengan bersemangat, Luna menambahkan beberapa lauk ke wadah yang sudah terisi nasi. Kita sudah putus, Luna. Jadi, berhenti bertingkah memalukan seperti sekarang. Tegas Aryan. Senyum di wajah Luna seketika sirna. Gerakan tangannya yang sedang mengambilkan lauk untuk Aryan kini berubah lambat dan akhirnya benar-benar berhenti. Tapi, aku nggak mau putus, timpal Luna. Putus? Tidak perlu persetujuan kedua belah pihak, Luna. Cukup salah satunya saja, balas Aryan. Jadi, kalau aku bilang kita putus, berarti kita benar-benar putus. Kak, tidak bisakah Kak Aryan memaafkan aku? Aku hanya melakukan sedikit kesalahan kecil. Seharusnya, Kak Aryan gak perlu marah sampai seperti ini, kan? Kecil? Hah? Brak. Tiba-tiba Aryan menggebrak meja dengan sangat keras. Gara-gara kebohongan kamu, aku jadi melepaskan wanita yang benar-benar aku cintai dari hidupku, ucap Aryan menahan geram. Luna pun tampak tersenyum miris. Apakah Ayan benar-benar yakin kalau semuanya adalah salahku? Tanya perempuan itu sambil mengusap air matanya dengan kasar. Meski dia sudah berusaha keras untuk tidak menangis, namun tetap saja air matanya jatuh berguguran. Kalau Kak Aryan benar-benar mencintai Anjani, kenapa masih ngotot berhubungan denganku? Itu karena aku mengira bahwa kamu adalah gadis kecil yang pernah aku temui dulu, sahut Aryan penuh emosi. Luna mengangguk-anggukkan kepalanya. Ternyata, hubungan yang selama ini ia anggap begitu kokoh, cepat sekali. 123. Hancurnya. Baik. Kalau Kak Aryan memang tidak mau memaafkan aku, tidak apa-apa. Tapi, setidaknya Kak Aryan harus lihat ini dulu. Luna maju mendekati Aryan. Sebuah kertas berisi laporan kehamilan, dia berikan kepada pria itu. Apa ini? Tanya Aryan sedikit heran. Baca. Titah Luna. Firasat Aryan mulai tak enak. Semakin dia membaca hasil laporan medis tersebut, semakin kepalanya terasa sangat sakit. Kakakmu hamil? Tanya Aryan tak percaya. Iya, angguk Luna. Usianya sudah 4 minggu. Luna, kapan kita pernah melakukan hubungan intim? Hah? Kenapa kamu tiba-tiba hamil? Jelas, Aryan sangat terkejut dengan pengakuan Luna. Seingatnya, dia tak pernah menyentuh Luna. Lantas, kenapa perempuan itu tiba-tiba hamil? Jawab dengan jujur, Luna. Siapa ayah dari anak yang kamu kandung? Hah? Hardik Aryan dengan marah. Kak Aryan, jawab Luna. Kakak adalah ayah kandungnya, lanjut wanita itu. Apa Kak Aryan lupa, jika Kak Aryan pernah datang menemuiku dalam keadaan mabuk? Saat itu, kita melakukannya. Bohong. Timpal Aryan sembari tersenyum sinis. Kamu, pasti berbohong. Lia, kan? Untuk apa aku berbohong? Balas Luna. Jika Kak Aryan merasa ragu, nanti kita bisa lakukan tes DNA. Aryan jatuh terduduk di kursi rodanya dengan perasaan campur aduk. Marah, syok, sekaligus kecewa. Tapi, aku benar-benar tidak mengingatnya, cicit Aryan. Jelas, Kak Aryan gak bisa ingat. Saat itu, Kak Aryan benar-benar sangat mabuk berat. Lalu, kenapa saat itu kamu gak bilang, kalau aku sudah meniduri kamu? Hah? Karena, keesokan paginya, Kak Aryan mengeluh sakit perut lagi. Makanya, aku langsung bawa Kak Aryan ke rumah sakit. Dan, setelah itu,
Aku tidak punya waktu untuk membahasnya lagi. Aryan menggeram frustasi. Satu masalah belum selesai, datang lagi masalah baru. Bagaimana, Kak Aryan? Apa pertunjukanku sudah sangat spektakuler? Maaf, jika aku terpaksa menggunakan jalan pintas ini agar tetap mempertahankan Kak Aryan di sisiku. Gumam Luna dalam hati. 124. Pertemuan keluarga. Jet Lang itu pasti hanya menjebakmu, Aryan. Tidak, Mama tidak percaya jika kalian sudah tidur bersama. Bella berjalan mondar-mandir di depan Aryan. Perempuan parubaya itu benar-benar tak terima jika harus bermenantukan Luna yang hanya seorang anak haram dalam kehidupan ini. Aku juga tidak percaya jika aku dan Luna sudah berhubungan intim malam itu, Ma, timpal Aryan. Kalau begitu, kenapa tidak kamu tinggalkan saja si Luna itu? Dia pasti sedang mengandung anak pria lain lalu menunjuk kamu untuk bertanggung jawab. Aku harus pegang bukti dulu sebelum mengusir Luna, Ma. Tapi, untuk saat ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya akan mengikuti permainan Luna saja untuk sementara waktu. Kebohongan Luna harus segera kamu ungkap, Aryan. Kata Bella dengan tekad bulat di matanya. Kamu sedang diburu waktu. Jangan sampai, karena terlalu fokus kepada Luna, kamu malah kehilangan Anjani, lanjut Bella. Baik, Ma, angguk Aryan. Jika terbukti, bahwa Luna bukan mengandung anaknya, maka kali ini Aryan akan membuang wanita itu jauh-jauh. Jika perlu, Aryan sudah menyiapkan skenario agar Luna diberi hukuman penjara karena sudah menipunya. Awas saja, jika kamu benar-benar menipuku, Luna. Beberapa hari kemudian, Mariana dan Anjani sudah bersiap-siap untuk bertemu dengan Kendra Shailendra. Keduanya dibawa ke sebuah ruang VIP di sebuah restoran bintang 5 yang terletak di salah satu hotel milik Tristan Suaka. Jantung Mariana berdebar dengan kencang. Meski demikian, dia tetap terlihat anggun dan tenang di permukaan luar. Apa Mama kelihatan cantik hari ini? Tanya Mariana kepada putrinya. Sudah belasan tahun dia tak pernah bertemu dengan sang kakak. Bahkan, saat kematian ayah mereka pun, Kendra menolak menemui dirinya. Hari ini, adalah hari perdana kakak dan adik itu akan berjumpa kembali. Dan, Mariana sudah bersiap untuk segala kemungkinan terburuk yang mungkin saja terjadi. Jika dia dan putrinya ditolak, maka Mariana akan terima. Dia hanya ingin meminta maaf saja kepada Kendra sekaligus memperkenalkan Anjani kepada pamannya itu. Walau bagaimanapun, jika Mariana meninggal suatu hari nanti, tetap saja Anjani harus dikenali sebagai salah satu keturunan dari Shailendra. Ya, Mama cantik sekali hari ini, angguk Anjani. Anjani, kalau pamanmu tidak bisa menerima kita kembali, kamu tidak akan merasa kecewa, kan? 125. Mendengar itu, Anjani tampak tersenyum tipis. Ya, aku tidak akan merasa kecewa. Aku akan baik-baik saja, Ma. Toh, aku dan Parman Kendra memang tidak pernah saling mengenal sebelumnya. Mariana tersenyum getir. Semua ini salahnya. Namun, Anjani juga harus ikut-ikutan menerima getahnya. Tuan Kendra sudah tiba, lapor seorang pelayan. Kedua wanita itu sontak menoleh ke arah pintu yang terbuka. Selang beberapa detik, sesosok pria yang seumuran dengan Tristan melangkah masuk dengan gaya yang benar-benar mencerminkan kelas seorang triliuner. Jasnya adalah jas dari brand khusus yang didesain hanya untuk dirinya seorang. Pun, dengan sepatu yang membungkus sepasang kakinya. Semuanya adalah buatan brand ternama namun tidak akan memiliki kembaran dengan siapapun di dunia ini. Mariana.
Panggil Kendra begitu tiba di depan Mariana dan Anjani. Kamu, Mariana? Tanyanya memastikan. Mariana maju selangkah. Dia tersenyum teduh lalu mendongak menatap mata coklat milik sang kakak dengan lekat. Ya, ini aku, Kak Kendra. Aku Mariana. Adikmu. Pria itu menatap Mariana dari atas ke bawah. Pelan, matanya mulai memerah. Tidak. Seingatnya, adiknya tidak berpenampilan seperti ini. Seingatnya, adiknya tidak memiliki kulit sekusam ini. Kemana Mariana yang dulu selalu dibalut pakaian mahal dengan kulit seputih porselen? Kemana Mariana yang dulu tersenyum dengan tatapan mata yang begitu hidup? Sejak kapan, adiknya yang periang dan cantik jelita jadi layu seperti ini? Menghela napas sesak, Kendra langsung memeluk adiknya. Tangis yang berusaha ia tahan, akhirnya pecah juga. 1. Sejak Tristan mengatakan jika Mariana ingin bertemu dengannya, firasat Kendra sudah berubah tak enak. Telah merasakan sakit pada dadanya namun tidak tahu karena hal apa. Ternyata, jawabannya sudah berhasil Kendra temukan hari ini. Sudah kubilang, jangan menikah dengan laki-laki brengsek itu tapi kamu malah tetap keras kepala. Sekarang, lihat hasilnya. Kamu jadi seperti ini, ucap Kendra yang merasa sedih sekaligus kesal. Tangan Mariana tampak gemetaran. Dia berusaha membalas pelukan hangat itu. Maaf. Hanya kata itu yang bisa Mariana ucapkan. Kenapa baru menghubungi aku sekarang? Kenapa tidak dari dulu-dulu? Hah? Kalau aku tahu jika Anton tidak membuatmu bahagia, maka sudah lama aku melahap perusahaan kecilnya itu. 126. Ceritanya panjang, Kak. Nanti aku jelaskan, timpal Mariana sambil mengusap air matanya. Lapun mengurai pelukannya dengan sang kakak. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis karena melihat perbedaan yang begitu kontras antara penampilan dirinya dan juga sang kakak. Kendra masih memiliki aura penuh wibawa dan kekuasaan itu. Sementara dirinya, malah terlihat seperti seorang pembantu. Kenapa malah memperhatikanku? Tanya Kendra. Mariana refleks menggeleng pelan. Tidak apa-apa, jawab Mariana. Aku hanya merasa jika kakak tidak pernah berubah. Kakak masih terlihat sama seperti yang dulu. Itu memenang kalimat pujian. Namun, entah kenapa, Kendra justru merasa sangat sedih mendengarnya. Jejak kecantikan Mariana memang masih ada. Namun, aura yang dulu selalu dikagumi oleh orang-orang, kini telah benar-benar redup. Oh, iya. Aku ingin memperkenalkan seseorang kepada Kak Kendra, lanjut Mariana. Siapa? Tanya Kendra. Anjani, ke sini. Panggil Mariana kepada sang putri yang sedari tadi berdiri di belakangnya. Anjani pun melangkah maju dengan sedikit ragu. Dia tersenyum kepada lelaki yang memiliki aura kekuasaan yang sangat kuat tersebut. Kak, ini Anjani. Dia putriku. Kendra bagai tersihir. Tadi, dia terlalu fokus kepada Mariana sehingga lupa akan keberadaan sang keponakan. Ana. Lirih Kendra. Dia, benar-benar mirip denganmu. Oh ya. Mariana terkekeh pelan. Tapi, menurutku dia malah mirip sekali dengan Kak Kendra. Terutama, senyumnya. Pria itu terlihat sangat senang melihat keponakannya. Kini, dia merasa wajar jika aura dan kecantikan sang adik sudah meredup. Ternyata, keponakannya inilah yang mengambil semuanya. Kemarilah, Anjani. Peluk unclemu ini. Kendra merentangkan kedua tangannya. Menunggu, sang keponakan masuk ke dalam pelukannya. Anjani, ayo peluk pamanmu. Titah Mariana. Iya,
Angguk Anjani sedikit ragu. Dia pun melangkah pelan ke depan lalu memeluk Kendra secara perlahan. Panggil aku Uncle. Titah Kendra. Wajahnya yang semula terlihat sangat serius kini tersenyum dengan lebar. Uncle panggil Anjani dengan kaku. Bagus. Angguk Kendra senang. Sekarang, Uncle sudah di sini. Tidak akan ada satu orang pun yang bisa menindas kalian lagi. Termasuk, Anton. 127. Serangan untuk Anton. Kurang ajar. Telapak tangan Kendra mengepal dengan erat setelah mendengar cerita dari adik dan keponakannya. Matanya kembali memerah. Urat-urat di leher dan dahinya bahkan tampak dengan begitu jelas. Ternyata, Anton berbuat sekejam itu kepada kalian saat aku tidak ada. Geramnya dengan nada rendah. Dan, kamu Ana, kamu sampai dibuat kehilangan kewarasan oleh laki-laki brengsek itu dan selingkuhannya. Kendra menatap sepasang mata adiknya dengan penuh luka. Selama ini, dia mengira adiknya baik-baik saja. Tapi, ternyata tidak. Bodoh. Kenapa masih bertahan selama belasan tahun jika hanya tersiksa? Kenapa tidak pergi saja? Padahal, aku selalu menunggumu untuk kembali. Kamu masih punya keluarga, Ana. Kamu tidak sendirian. Pria itu memegang bahu sang adik dengan sedikit kuat. Hal itu membuat Mariana jadi tersenyum hangat. Rupanya, dia masih mendapatkan kekuatan dari orang-orang yang benar-benar tulus mencintainya. Tapi, sekarang keadaanku sudah membaik, Kak. Tinggal sedikit lagi, aku pasti akan segera sembuh. Bagaimana kalau kalian ikut denganku saja ke luar negeri? Di sana, kalian bisa hidup tenang tanpa gangguan dari siapapun lagi, usul Anton. Tidak, Kak, tolak Mariana. Kenapa? Aku dan Mama belum membalaskan dendam kami, Uncle sambar Anjani. Mendengar itu, Kendra tampak menghela napas. Masalah balas dendam, serahkan saja pada Uncle. Uncle yang akan mewakili kalian untuk menghancurkan mereka. Nada suara Kendra terdengar dipenuhi dendam. Dia tak bisa melepaskan Anton begitu saja. Tidak, geleng Anjani. Biar kami sendiri yang membalaskan dendam kami. Ucapan Anjani terdengar sangat meyakinkan. Kendra pun tampak mengamati adik dan keponakannya secara bergantian. Sepertinya, kalian sudah punya rencana sendiri. Ada yang ingin berbagi rencana itu denganku? Tanya Kendra sambil mengendikkan bahunya. Tentu saja kami harus berbagi rencana ini dengan Uncle. Karena, Uncle juga harus terlibat dalam rencana ini. Apa yang harus Uncle lakukan, Anjani? Tanya Kendra. Pria itu sudah sangat siap jika harus membantai mantan adik iparnya sendiri. Anton sudah lupa diri. Baru memperoleh bukit saja, dia sudah merasa menjadi pendaki tersukses di dunia. Padahal, puncak gunung tertinggi, ternyata masih sangat jauh untuk diraih. 128. Cabut investasi dan batalkan kerjasama Uncle dengan perusahaan Permana. Baiklah. Akan Uncle lakukan. Kendra menyeringai senang. Sorot mata sang keponakan benar-benar membuktikan jika mereka memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat dekat. Dia, benar-benar keponakan K, gumam Kendra dengan perasaan bangga. Tuan Anton, Tuan Kendra dari Shailendra Group baru saja mengumumkan bahwa beliau telah membatalkan seluruh kerjasamanya dengan perusahaan kita. Selain itu, beliau juga sudah mencabut seluruh investasi yang selama ini beliau berikan kepada perusahaan kita. Kabar yang Anton dapatkan pagi itu benar-benar menjadi awalan yang sangat suram untuk memulai hari. Jantungnya kembali sakit. Namun,
Anton berusaha untuk tetap kuat agar semuanya tidak semakin bertambah kacau. Kapan Tuan Kendra mengumumkannya? Tanya Anton. Dia belum bisa bangun dari tempat tidur. Kadang-kadang, dia akan jatuh karena tak bisa menjaga keseimbangan jika memaksakan diri untuk berjalan tanpa bantuan dari orang lain. Baru saja. Sekitar 30 menit yang lalu. Bagaimana dengan perusahaan? Apakah sudah ada dampaknya? Tanya Anton penasaran. Sudah, Tuan, jawab sang asisten. Harga saham kita sudah menurun sebanyak 20%. Dan, diperkirakan masih akan turun lagi hingga angka terendah jika kita tidak segera mengambil tindakan. Anton memejamkan matanya. Skenario paling buruk dari perceraiannya dengan Mariana akhirnya terjadi juga. Namun, yang Anton tidak mengerti, kenapa harus secepat ini? Apakah Mariana sudah menghubungi Kendra sejak lama? Tapi, bukankah hubungan kakak beradik itu sudah hancur akibat ulahnya? Kenapa tiba-tiba membaik dengan sangat cepat? Kalau begitu, jadwalkan panggilan video dengan Tuan Kendra secepatnya. Aku harus berbicara dengan beliau. Sebenarnya, Tuan Kendra sudah ada di negara ini, Tuan. Jadi, bagaimana kalau Anda mendatangi beliau secara langsung saja? Tentu saja Anton terperanjat kaget mendengar ucapan sang asisten. Jadi, Kendra sudah ada di sini. Kapan Kendra ada di negara ini? Bukankah dia sudah lama tinggal di luar negeri dan tidak ada rencana untuk kembali lagi? Beliau tiba di negara ini sejak kemarin. Sepertinya, beliau datang untuk menemui seseorang. Cari tahu di mana Tuan Kendra menginap. Cepat. Tita Anton dengan panik. 129. Semua ini sudah pasti ada hubungannya dengan Mariana. Jadi, Anton harus datang dan menjelaskan situasinya secara langsung kepada sang kakak ipar. Gilanya Mariana bisa ia jadikan alasan untuk mendua. Jadi, Kendra seharusnya bisa sedikit memaklumi kesalahannya, kan? Papa, ada apa? Kenapa Papa kelihatan panik begitu? Tanya Luna kepada sang ayah. Tidak apa-apa, geleng Anton berbohong. Dia memberi kode kepada sang asisten supaya lekas pergi melalui gestur tangannya. Asistennya itu pun mengangguk. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung pamit pergi. Papa, apa Papa masih marah padaku? Tanya Luna dengan suara manjanya. Memangnya, kenapa? Anton balik bertanya. Aku sangat sedih jika Papa marah. Bisakah Papa kembali seperti dulu lagi? Aku ingin selalu berada di sisi Papa. Anton tertegun selama beberapa saat. Kemudian, dia mengajukan sebuah pertanyaan kepada perempuan muda itu. Luna, jika Papa bangkrut, apakah kamu akan tetap bertahan di sisi Papa? Tanya Anton. Kenapa Papa tiba-tiba bertanya seperti itu? 135 miliar. Jawab saja. Pinta Anton dengan sorot mata penuh rasa penasaran. Tentu saja aku akan selalu ada di sisi Papa. Papa kan, papaku. Aku nggak akan pernah meninggalkan Papa walau apapun yang terjadi. Benar? Tanya Anton. Luna terlihat memaksakan senyumnya. Ya, benar. Kapan aku pernah berbohong pada Papa? Jawaban Luna membuat Anton sedikit merasa lega. Sekarang, putri kandungnya sudah pergi. Tersisa, putri kesayangan yang ternyata bukan darah dagingnya. Namun, meskipun Luna bukan anak kandungnya, tapi Anton yang selama ini membesarkannya. Hampir semua cinta, kasih sayang, serta materi yang Anton punya, diberikan semua untuk Luna.
Bahkan, Anton rela menelantarkan Anjani agar Luna tak merasa cemburu. Jadi, jika Luna harus merawatnya di masa tua dalam keadaan tak punya apa-apa, seharusnya itu bukan masalah. Bukankah, Luna memang sudah seharusnya balas budi kepadanya? Merawatnya adalah kewajiban mutlak bagi Luna. Bagus. Papa senang sekali mendengarnya, ucap Anton sambil memeluk Luna. Memangnya, kenapa Papa tiba-tiba bertanya hal seperti ini? Apa perusahaan Papa sedang ada masalah? Tanya Luna begitu pelukan mereka terlepas. Rasanya agak ganjil saat Anton menanyakan hal seperti itu. Tidak, jawab Anton cepat. Perusahaan Papa baik-baik saja. Semua berjalan dengan lancar seperti biasa. Sebagai seorang pengusaha, kebohongan dengan raut wajah meyakinkan adalah salah satu keahlian Anton. Jadi, mudah saja bagi dirinya untuk berbohong seperti tadi kepada Luna. Syukurlah. Aku pikir, perusahaan Papa kenapa-kenapa. Luna bernapas lega. Lapiki, rencananya untuk menguasai seluruh harta benda milik Anton sudah berjalan lancar. Tanpa ia sadari, bahwa lelaki tua di hadapannya juga memiliki maksud terselubung yang ia simpan rapat-rapat terhadap dirinya. Kini, kasih sayang yang semula murni telah berubah menjadi sebuah sandiwara yang penuh kebohongan. Di sebuah apartemen yang sangat kecil, Sandra berdiam diri dengan kepala yang terasa hampir pecah. Hubungannya dengan Anton belum juga membaik. Sementara, Petra masih terus mengejarnya untuk membalas dendam. Sial. Kenapa susah sekali menyingkirkan laki-laki ini? Geram Sandra kesal. Petra terus meneror dirinya. Mengirimkan banyak pesan bernada ancaman jika Sandra tak kunjung menemui dirinya. 131. Pada akhirnya, Sandra pun menyerah. Dia bersedia menemui Petra di sebuah taman yang terletak di pinggiran kota. Bagus. Akhirnya kamu muncul juga, Jeet Lang. Geram Petra dengan kilat amarah di matanya. Sedikit ketakutan, Sandra tetap berusaha mendekat. Kepalanya tetap tegak, meski tungkainya nyaris tak bisa menopang badannya lagi. Apa lagi yang kamu inginkan, Petra? Tanya Sandra dengan suara bergetar. Matanya berkedip-kedip. Bukti, bahwa dia takut kepada lelaki berhoodie hitam itu. Petra mendekat dengan cepat. Tangan kanannya langsung menyambar batang leher Sandra secara tiba-tiba. Hak. Apa yang kamu lakukan? Tanya Sandra sambil memukul-mukul tangan Petra. Pria itu tersenyum miring. Tubuh Sandra ia benturkan ke pohon yang ada di belakangnya. Perempuan itu meringis kesakitan. Terlebih lagi, kulit pohon yang terasa kasar, menggesek punggungnya hingga terasa sangat perih. Petra, lepas, kata Sandra. Dia terus memukul-mukul tangan Petra. Tak hanya dengan tangan, tapi juga dengan tas Hermes hitam senilai ratusan juta yang sedang ia tenteng. Jeet Lang. Berani sekali kamu mengirim seseorang untuk membunuhku, kata Petra dengan mata melotot. Maaf, ucap Sandra. Wajahnya sudah memerah. Dia merasa jika batang lehernya mungkin akan segera patah. Aku sudah melakukan semua pekerjaan kotor demi kamu. Rela hidup di balik bayangan, demi kebahagiaan kamu. Bahkan, aku rela anakku diakui oleh orang lain demi membuat kamu menjadi senang. Tapi, begini balasan yang kamu berikan, Sandra. Kau ingin membunuhku. Aku minta maaf. Ucap Sandra sekali lagi. Lepas. Pintanya mengiba. Barulah ketika Sandra benar-benar hampir kehilangan kesadarannya, Petra baru mau melepaskan cekikannya. Pria itu tampak menyeringai senang. Sementara,
Sandra terduduk lemas sambil berusaha menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Kau, gila, ujar Sandra dan segan mata merah berlinang air mata. Bagaimana rasanya sekarat? Menyenangkan, bukan? Balas Petra sambil berkacak pinggang di depan Sandra. Untungnya, aku masih sedikit berbaik hati, lanjut Petra. Kalau tidak, nyawamu pasti sudah melayang, Sandra. Sebenarnya, apa yang kamu inginkan? Tanya Sandra. Bagus kau bertanya seperti itu, timpal Petra. Aku butuh uang. Uang yang sangat banyak, lanjutnya. Untuk apa? Tanya Sandra. 132. Kabur, jawab Petra. Kau tahu. Orang-orang yang dulu menyerangku saat hendak melenyapkan perempuan gila itu adalah kelompok elit rahasia yang dibesarkan oleh keluarga Yama. Keluarga Yama.